Kembali lagi bersama kita yang akan mengupas secara tajam obsesi obrolan sana sini. Acara kita bukan kayak... Oh, ini bukan acara silet ya? Iya, Oh, ini salah acara ya saya ya. Oh, santai. Walah, Jian, wis jam 18.31 kok ya live streaming rong dimulai. Acara ini memang sengaja kami buat sebagai pengganti dari kegiatan PA rutin yang selalu dilaksanakan oleh Komisi Remaja Pemuda. Siapa? Kudune on time kok ya ora lagi endi kira metu-metu ala Jian. Obsesi, obrolan sana sini. Aku iku ki pengen sing jenenge ndelok live streaming ngono lho. Ndelok live streaminge GKJ Brayat Kinasih. Sekali lagi, obsesi obrolan sana sini. Oke, tepuk tangan dulu dong boleh. Shalom, selamat sore teman-teman. Baik lagi bersama kita di program Obsesi Obrolan Sana Sini. Penonton gimana semuanya? Halo, Dokter Bindo. Iya. Nggih nyun sewu ya anake Mbak Tutik nggih ngeten iki ya. Shalom teman-teman semuanya. Ya kita udah ngomong kayak gini, pada kenal nggak ya sama kita? Kayaknya belum pada kenal nih. Pada malam hari ini bersama saya Pandu Dan saya Nathan. Saya Besa. Saya Vio. Aku Anggia. Dan aku Nathan. selama 1 jam ke depan kita akan membahas Di program Obsesi yang tayang setiap pukul 18.30 2 minggu sekali di hari Kamis. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan di saat ini, Rame banget. rame banget. Rame tapi tetap social distancing. Benar banget Ya, itu benar. dia. Nah, selamat datang di Obsesi Special Edition Pamit. Luar biasa ya. Keren-keren banget. Akhirnya kita setelah sekian lama Bener. kita berada di penghujung acara nih Mbak Afi. Aduh, nggak terasa. Tahu-tahu Bener. udah penghujung acara. Iya. Aduh, padahal kita biasanya tuh lagi seneng-senengnya. Bener. Konsep ini mau apa ya, gitu kan. Benar sekali nih. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah nih pada bingung nih. Sebenarnya pamit itu apaan? Kemudian pada penasaran juga ini pamit dalam arti apa nih? Nah, kita bakal bersama-sama menjelaskan nih pada video pada kali ini. Nah, sebenarnya kita bakal menjelaskan dulu nih Mbak Afi dan juga Mbak Nia. Yes. Kita santai-santai aja ya ini. Ya, kita nggak Benar. perlu terlalu formal. Benar. Udah kita ngobrol-ngobrol aja Yes. ya hari ini. Ngobrol aja. Karena kita nggak kedatangan bintang tamu, teman-teman. Jadi emang kita hanya bertiga terus nanti dari sekarang sampai nanti. Benar sekali. Dan bosen ya? Yes. jangan. Biasanya kita ada di suatu tempat yang menggunakan green screen gitu Iya, ya. biasanya kita ada background hidupnya gitu Heeh. ya. Kalau ini beneran hidup sekarang. Kita alami. Alami. Langsung estetik. Benar Orang sekali. bilang sekarang kan estetik gitu ya. Benar sekali. Ini Nah, kita bakal jelasin terlebih dahulu nih Mbak Nia dan juga Mbak Afi. Sebenarnya dari awal itu tuh obsesi itu apa sih sebenarnya? Nah, itu apa sih tujuan diadakannya obsesi ini? Gimana tuh Mbak Afi itu? Ya, kalau ngomongin obsesi tuh banyak banget ya. Pokoknya, aku tuh bingung mau ngomong apa. Udah lah, mending Mbak Nia dulu aja deh. Bingung soalnya mau ngomong apa ya obsesi. Oke, sebelumnya apa itu obsesi? Kalau menurut Mbak Nia nih, obsesi itu apa tuh? Tuh obsesi tuh kayak gimana sih pemuda itu tuh membuat ide kreatif, membuat acara, kayaknya gabut gitu pas pandemi kan, kayak diem-diem aja, kayaknya anak muda gitu punya potensi kan, kayak kita harus buat sesuatu nih untuk pelayanan juga dan biar kita produktif. Nah, ternyata tercetuslah ide obsesi itu. Oke, berarti obsesi ini tercetus waktu pandemi ya? Iya, pas Benar. pandemi. Coba nggak ada pandemi ya? Mungkin belum Kita nggak kepikiran, bener, belum kan? ada ide mau buat obsesi. Bener. Dan ini termasuk salah satu program kerja Komisi Pemuda Remaja pertama kali Yes. yang langsung kita buat live streaming. Benar sekali, di Wah, channel keren. YouTube-nya DKJ DKJ Brayat Kinasih. Kinasih. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih apa itu obsesi. Nah, kalau tujuannya sendiri nih, digelar obsesi apa sih menurutnya Mbak Kalau menurut Afi? aku ya, ini kan kita kan sharing-sharing aja ya. Benar, Menurut benar. aku tujuannya gini, jadi tadi sama seperti yang dikatakan Mbak Nia tentang sebenarnya pemuda itu punya bakat gitu, tapi karena terhalang pandemi,
Jadi kita tuh bingung mau ngapain ya. Dan awal muasalnya itu sebenarnya karena ada beberapa teman-teman juga yang waktu itu sempat saling ngobrol lah, sharing ya. Yes. Kita tuh pengen pelayanan, kita kangen, udah lama nggak pelayanan, padahal PA Yora. enggak. Tapi ada juga yang bilang kita pengen pelayanan gitu ya. Terus kita bingung, pengen pelayanan tapi kok harus social distancing, harus jaga jarak. Gimana ya pelayanannya gitu ya. Nah, terus akhirnya tercetuslah Obsasi itu. Pokoknya nanti kita akan cerita lagi lah ya tentang Obsasi itu. Jadi Pak tujuan ya? Yes, tujuannya itu kayak kita memfasilitasi teman-teman ya, termasuk warga gereja, Komisi Remaja Pemuda, bahkan semua warga gereja tadi untuk seenggaknya ada apa ya? Ada tambahan pengetahuan ya. Ada humornya juga. Jadi nggak cuma secara formal, tapi kita ada humornya juga. Jadi lebih menghibur lah ya. Dari awal kita sudah berikan kalau kita mau menghibur teman-teman dan juga jemaat warga gereja yang ada di rumah. Benar sekali ini, karena biasanya ini kalau gereja tuh kita udah formal ya Mbak Afi ya. Jadi kita tim Remaja Pemuda membawa nuansa baru nih buat Bapak Ibu atau teman-teman yang udah suntuk di rumah untuk hatinya biar seneng nih. Benar. Tapi tetap dengan social distancing. Protokol tetap kita jaga. Yes, benar. Benar sekali tuh. Nah, kalau tadi kita udah ada tujuan dan juga apa itu obsasi. Yes. Nah, sebenarnya Mbak Afi dan juga Mbak Nia, kapan sih tercetusnya obsasi ini? Maksudnya kok bisa tercetus nih obsasi? Kata obsasi sebenarnya dari awal tuh gimana? Perjalanan mulanya deh secara singkatnya. Gimana tuh? Perjalanan mulanya. Ini Mbak Nia dulu apa aku dulu nih? Jadi Obsasi itu awalnya ya kita waktu itu kan itu dengan adanya kita pengen pelayanan, terus akhirnya kita saling komunikasi gitu ya. Terus akhirnya ada satu teman kita, ini namanya Mas Besa. Waktu itu dia bilang, coba deh kalau kita kasih nama Obsasi gitu ya, obrolan sana sini. Udah lumayan bagus ya. Karena kita mikir juga kok kayak ada yang di TV, ternyata itu obsesi. Beda lagi ya, jadi kita beda lagi gitu. Tapi awalnya Obsasi itu nama kedua setelah ya, jadi nama kedua dibentuknya itu tuh awalnya Spirit Kaum Muda. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu tahu dulu ada itu yang waktu itu bintang tamunya Mas Evan, pembicara MC-nya Kak Mike gitu. Nah itu pertama kali kita Komisi Pemuda dan Remaja buat salah satu konten yang lebih mengedukasi juga sama tentang itu, dan itu namanya Spirit Kaum Muda. Baru setelah itu kita bentuk kayak lebih ini aja deh, lebih apa ya, biar lebih asik gitu ya. Terus kita buatnya Obsasi. Oh gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga tanya-tanya nih, kan dulu Spirit Kaum Muda tiba-tiba hilang. Nah, sebenarnya bukan hilang, tapi kita berganti nama menjadi Obsasi gitu ya. Lebih mudah diingat kan, Obsasi itu kayak gampang gitu. Kita nonton Obsasi. Bener banget ya. Wah, cerdas ya kalian. Nah, kalau tadi kita udah berbicara tentang Obsasi nih Mbak Nia dan juga Mbak Afi. Sekarang kita masuk ke pamit nih. Pamit. Nah, itu bukan singkatan ya. Memang kita ada gitu ya. Kayak bernuansa sedih ya kalau iya, pamit gitu. Nah, jadi sebenarnya pamit ini beneran pamit. Jadi bukan ada singkatan seperti Obsasi, obrolan sana sini. Kalau pamit adalah sejujurnya adalah pamit dari kami tim Remaja dan Pemuda dari Obsasi yang sudah 8-9 episode kali ya. Ya kurang lebih 5 bulan. Hampir 4-5 bulan ya kita. Oh benar. Dimulainya sejak kapan sih tuh Mbak Afi ya? Waktu itu kalau nggak salah bulan Juli. Bulan Juli ya? Ya, jadi awalnya Juni kita punya pemikiran itu, terus baru tercetusnya bulan Juli. Ya, realisasinya Juli. Realisasinya Juli, dan tepat di bulan November ini tim Obsasi akan pamit kepada teman-teman yang ada di rumah. Kayak ngerasa ada genangan air mata. Aduh. Oke. Nah, itu dia. Nah, di pamit ini selain itu juga kita bakal menyuguhkan nih Mbak Afi video-video recap nih, rewind ceritanya. Kita akan membawa teman-teman, teman-teman semuanya itu flashback nih dari Obsasi sebelum-sebelumnya, dari episode 1 sampai pamit di akhir saat ini nih gitu. Nah, udah siap mau lihat videonya? Ini siapkan tisu dulu. Tadi kan udah dikasih tahu ya, di awal video ada apa? Ada peringatan nih. Peringatan, siapkan tisu, kanebo, lalu good morning. Ngelap. Beda. Karena tujuannya takutnya nanti yang di rumah tuh pada nangis ya, Mbak. Aku tau pasti kayak kangen. Ya ampun, kenapa sih Obsasi harus bubar? Aduh. Kita aja di sini juga agak nahan sedih ya. Sedih ya, kayak ngomongnya tuh kayak harus pamit. Padahal kami sama
berlintang ya hatinya ya. Jadi nanti biar teman-teman yang di rumah biar nonton langsung aja ya. Bener. Jadi kita banyak ngomong Yes, terus bener ya, banget. Langsung aja kita saksikan video recap Obsasi dari episode 1 sampai episode 9. Oke. Halo sayang, akan gendang. Bangun. Oh, ngoten. Running text ini. Seranting. Nama saya Dian dan teman saya Temi. Jadi kami berdua adalah Dian Temi. Ya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Ayam rica, Ayam rica, ayam boku. ikan woku, ikan balado, daging rendang. Acara apa Pandu? Acara Obsasi Obrolan Sana Sini. Dari kan dokter itu ya. Kalau panggilannya biar lebih ramah gimana? Mending Mas gitu. Apakah apa sayang? Maaf. Oh baiklah, saya ulangi sekali lagi ya. Hai teman-teman, salam jumpa semuanya. Om, kok Om sih? Mata-mata kita ini agak tajam, setajam silet kayak tadi saya bilang. Lagi boleh ya contohkan sekali Boleh, lagi boleh. ya. Siapa tahu kita bener kayaknya di kamera masih kita kayak lu. Iya, belum tahu banget ya. Belum Iya, tahu. lagi Sekali lagi. Oke. Tolong lasda. Oke, pendangdut kita. Pandu kamu hari ini ganteng banget. Terima kasih loh. Iya. Nathan juga hari ini cantik banget. Sama kayak Mbak Masda ya. Iya, aku juga ketularan ya. Separuh ganteng, separuh cantik ya. Oke. Halo teman-teman semua. Setelah ini masih ada satu lagi nih Mbak Mada. Itu tuh kadang kan orang tua kayak jangan pacaran buat masa depan nanti nggak bagus. Nah itu tuh kadang kan kita nggak ngerti apa kayak cuma masa depan kan pacaran bikin seneng gitu ya kan katanya nih yang punya pacar kalau aku ya. Saya setuju ini. Wah, gila. Saya juga setuju. Saya setuju ini. Alah ya ampun, nggih. Jenenge menungso nggih. Oh alah nggih. Kata Kata kalepat. Nggih kula terima mboten napa-napa. Baru satu pertanyaan. Luar biasa ya, Kak. Biasa jawabannya. Masih ada kurang lebih 65 Oh iya. pertanyaan. lebih kan penonton kita nih 3.000. Oh iya, nanti yang live chat juga akan kita Betul. kesempatan Bisa ya. kalian bisa bertanya di kolom di bawah ini. Berarti Natal 2021 kita baru selesai ya. Standby terus ya, jangan kemana-mana. Terus ada pertanyaan. Terus ada lagi nih pertanyaannya. Mbak Mada yang baik hati dan tidak sombong dan suka menabung Tahu banget ya. Bim salah bim misteri box kadabra. Gitu nggih. Ulangi sis mantranya. Nggih. Bim tapi ngennya saya nggih. Bibire sing apik. Bim salah bim misteri box. Wasda. Oh iya. Bingung. Ih, cakep banget ya kayak kita tadi ya Kak ya. Malu-maluin kalau kita. Seperti itu. Oke. Akhir salam, saya Dian. Dan saya Temi, pamit undur diri. Selamat malam dan Sampai jumpa. Nah, itu dia adalah video tadi rewind ya Mbak Afi dan juga Mbak Nia. Gimana Mbak Afi nih? Aduh, Menurut sedih Mbak Afi ini banget. videonya gimana nih tadi nih? Seneng banget, ada senengnya, ada lucunya, ada sedihnya Aku ya. jadi ikut. Bener tadi aku tuh ngerasa kayak ya ampun temen-temen itu luar biasa. Bener Aduh, banget. ini ngomongnya terbata-bata jadi. Ya, tapi bener ya aku ngerasa luar biasa banget teman-teman berjuang di pandemi kayak gini tetap mau merelakan waktunya buat datang ya. Terus apa sih kayak mereka kasih masukan ide dan pada saat hari H pun mereka aktif banget, itu aku luar biasa senang banget. Jadi nggak cuma yang di depan aja yang beraksi tapi yang di belakang luar biasa ya. Totalitas ya. Kalian luar biasa teman-teman, terima Bener kasih sekali. banget. Bener banget, tim Obsasi, tim multimedia dan juga mungkin para gestar yang udah memeriahkan juga mungkin ya, luar biasa sekali ide-idenya dari tim kreatifnya Obsasi, spesial banget. Kalau Mbak Nia gimana, sedih nggak nih? Sedih banget sih, soalnya kan kayak pengalaman pertama di gereja, terus
kayak percobaan pertama gimana kita bikin video live streaming, terus kayak nggak tahu nanti gimana reaksi dari penonton, terus juga berhasil apa enggak, terus kita kayak bener-bener itu tuh udah kita ini aja kayak ide-ide kreatif semua dikumpulin kan, jadi terus juga ternyata apresiasinya juga bagus dari teman-teman, dari penonton juga ngasih feedback yang banyak gitu, jadi kayak terasa apa ya, bangga gitu loh, seneng kayak gitu. Ternyata pemuda tuh punya potensi dan bisa ngerjain itu. Benar. Nah, kalau tadi kita udah lihat video rewind nih, kalau menurut Mbak Afi nih, episode spesial menurut Mbak Afi nih yang bakal dikenang sampai saat ini nih dalam Obsasi, menurut Mbak Afi yang mana? Oke. Kalau aku episode yang paling berkesan ya pastinya. Itu waktu kalau mungkin teman-teman ingat aku jadi Bu Tejo. Ya waktu itu kan lagi viral-viralnya Bu Tejo ya. Dan waktu itu tuh kenapa aku berkesan dengan itu, karena itu belum pernah kepikiran sama sekali untuk aku memerankan Bu Tejo. Jadi itu kan hari Kamis ya kita live streamingnya ya. Nah biasanya hari Rabu itu kita akan ketemu sama hari Rabu malam ya, kita akan ketemu dengan teman-teman multimedia untuk merancang konsepnya itu tadi. Nah waktu itu aku dan Mbak Mareta waktu itu yang MC, kita ketemu dengan Pak Pendeta Sundoyo, terus kita tanya, Pak enaknya dibuat apa ya atau gimana ya, dan Pak Sun tuh langsung bilang gini, coba deh Mbak Afi jadi Bu Tejo. Awalnya tuh nggak yakin, maksudnya kayak apa yang bisa ya untuk ngomongnya kan khas ya, kayak medoknya khas, cara mimik wajahnya gitu ya. Apa ya bisa sih Pak gitu kan, waktu itu tanya, ya bisa, coba Mbak Afi gitu. Habis itu cobalah pulangnya aku belajar dan ternyata ya puji Tuhan sekali bisa. Seneng menghibur waktu itu. Menghibur banget ya itu ya. Keren banget. Nah kalau dari Mbak Nia sendiri nih, episode yang spesial menurut Mbak Nia nih? Kalau aku sih sebenarnya kalau yang paling spesial tuh malah yang pertama. Soalnya kenapa? Soalnya itu kan kayak kita nggak tahu itu bakal jadi gimana, kayak udahlah gitu, yang penting kita nyoba kan pertama, terus kayak kita pikirin ide kreatif, dan tapi kita kayak nggak tahu jadinya gimana, nanti ada yang salah, ada yang ini gitu. Nah ternyata tuh lucu banget karena banyak kecolongan, kayak banyak bocornya, banyak yang lupa, terus juga blockingnya tuh kadang nggak benar, terus banyak keluar dari frame, jadi lucu banget. Percobaan pertama tuh kayak inget banget pas kita awal-awal ide pertama untuk Obsasi kayak gitu. Bener banget. Banyak bocornya ya itu ya. Iya. Kita juga belum tahu ya kalau ternyata kita nggak boleh pakai baju yang bernuansa hijau, terus kuning. Sampai waktu itu kalau teman-teman lihat ya di salah satu episode yang pertama, Pandu itu kan waktu itu pakai daleman jaket ya. Ada hijaunya itu bener-bener dia transparan. Hilang. Ya, terus ada juga yang waktu itu kita ada mempromosikan salad aja. Ya, waktu itu. Jadi ada sayuran yang berwarna hijau, kemudian malah transparan. Layak makannya. Nah, itu jadi karena kita kurang briefing juga. Tapi di situ tuh serunya di situ malahan ya. Dan kalau kamu tahu Pandu, salah satu gimana ini? Yang paling aku suka adalah perjuangan Mbak Nia waktu itu. Oh, gimana nih? Yang gimana nih bisa ceritain? Jadi, tolong kuping semuanya. Waktu itu mungkin kalau teman-teman di rumah juga tahu, ya maksudnya yang di belakang ya, yang waktu itu juga bertugas sama Mbak Nia. Mbak Nia waktu itu bertugas sebagai seranting sama Dek Risa ya. Nah, terus terus mereka tuh konsep gitu. Enaknya gimana ya kita untuk membedakan antara MC dan juga seranting gitu. Terus mereka punya ide, udah kita berangkang. Kalian tahu teman-teman, dari belakang sendiri itu Mbak Nia sama Dek Risa tuh berangkang. Padahal kita tuh kayak tanya, ini ngapain sih gitu. Pandu bilang waktu itu kan, ini kamu ngapain kan belum on kamera. Benernya kamu cuman berdiri langsung di aja nggak apa-apa. Nggak apa, bener sekali. Luar biasa. Biasa kita upload dulu dong. Berangkang, ketidaktahuan yang menjadi lucu. Iya. Malah menghibur teman-teman yang di belakang. Benar sekali ini. Itu adalah. Nah, sekarang masuk ke kesan pesan. Bentar. Pandu yang belum. Oh iya, saya belum ya. Cerita. Sengaja nih kayaknya. Ya jadi puncaknya. Coba Pandu. Kalau saya sih yang spesial waktu 17-an nih Mbak Afi dan juga Mbak Nia. Karena kita kan biasanya 17-an nih meriah nih. Di gereja juga banyak banget acara nih. Lomba anak-anak juga ya. Tangkap anak ayam lah sampai ke injek. Itulah momen-momen yang asik. Tapi sekarang nggak ada. Nah, kita
buat acara di gereja dengan virtual tapi tetap heboh dan juga asik. Kita dulu bintang tamunya adalah Bu Nini. Nah itu saya ingat banget. Tuh bareng sama Depetra ya. Ya, Depetra. Bu Nini itu kayak seneng banget, heboh banget pokoknya, kayak rasanya tuh bangga atau seneng banget gitu, yang nggak bisa ngadain secara langsung tapi bisa virtual, dan itu nggak kalah ternyata secara langsung juga asiknya. Semangatnya tetap. Bener, semangatnya tetap kemerdekaan. Apalagi di Andi. Oh iya. Wow, wes itu totalitas Iya. banget ya. Pasang sampai wow, bisa timku luar biasa gitu ya. Interacting. Iya, itu tadi adalah spesial episode ya mungkin ya. Nah sekarang nih kesan dan pesan mungkin kita masuk ke kesan dan pesan. Sekarang dari Mbak Nia dulu, kalau dari tadi dari Mbak Afi terus ya. Kita dari Mbak Nia dulu nih. Kesan dan pesan Mbak Nia nih selama menangani obsasi nih gimana? Kesannya yang pasti seru banget. Terus itu bener-bener ngerasain banget gimana perjuangannya dari pemuda dan remaja yang bener-bener mikirin sampai perintilannya gitu kan. Jadi kayak kita niat banget nih buat berpelayanan di gereja kayak gitu kan. Terus kesannya tuh ya kita seneng karena kita bisa ngeluarin ide-ide kreatif kayak gitu. Jadi bener-bener passionnya tuh tersalurkan banget kayak gitu. Terus kesannya seneng karena ketemu teman-teman bisa tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Terus bisa menjadi tontonan yang menghibur kayak gitu. Nah kesannya buat obsasi selanjutnya mungkin lebih explore lagi nanti, bisa mungkin di tempat-tempat alam atau di luar gereja kayak gitu. Jadi kita semakin bisa mengeksplor ide-ide kita kayak gitu, dan semakin berkembang lagi, semakin menantang lagi kayak gitu. Dan tentunya tidak lupa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Benar banget. Seneng banget. Yes. Udah aku jadi satu. Wah, iya. Aduh, udah komplit banget soalnya Mbak Nia itu. Bener banget. Kayak serasa otakku tuh serot gitu. Jadi ampun. Bener banget nih. Di Pandu yang mikir aja nih, aduh omongan aku diambil Pandu, diambil Nia nih. Oke, itu tadi adalah kesan dan pesan dari Mbak Sudah Nia. sangat terwakilkan secara keseluruhan. Oke. Udah pokoknya jadi satu aja udah. Duh, Jan. Ini nggak ada yang dari Mbak Afi nih berarti. Iya. Apa ya? Iya, yang kelupaan. Oh, kalau enggak, Mbak Nia kesan pesan, Mbak Afi harapan aja deh. Oh, harapan. Harapan untuk acara di tahun 2021 untuk remaja dan juga pemuda nih. Oke. Wes mana tanya aku sama Pandu. Jadi harapannya aku tuh berharap banget semoga kan kemarin kita sudah menjadi keluargaan yang lumayan ya, kurang lebih 4 bulanan, itu buat aku udah luar biasa. Dari yang tadinya mungkin ada adik remaja kurang merasa nyaman mungkin ya, terus ternyata mereka bisa aktif sama teman-teman muda gitu. Nah aku harapannya adalah tetap lanjutkan komunikasi kita antara Komisi Pemuda dan juga remaja, sehingga nanti kedepannya bahkan nanti di acara-acara berikutnya kita masih bisa menjalin kerjasama yang luar biasa, bahkan bisa jadi contoh. Contoh untuk ya secara keseluruhan ya, mulai dari ide, mulai dari apa ya, perorangan itu tadi ya, terus pokoknya banyak banget lah, aku ngerasa seneng banget ya itu tadi. Nah terus harapan lainnya juga aku berharap semoga ya walaupun dengan apa ya banyaknya acara nanti, teman-teman tetap fokus dengan prioritas masing-masing juga ya, walaupun udah terlalu terlena tapi nanti malah gimana. Tapi aku salut banget sama teman-teman, jadi semangat teman-teman, pelayanan tetap pelayanan pelayanan dan apa? Tenang, sabar. Nggak apa-apa. Ini grogi ya, iya ini grogi. Mau pamit jadi grogi, ini wajar. Nggak apa-apa lanjut. Gimana? Ini Diana ya? Nggak usah lanjut. Ya. Pokoknya teman-teman tetap jangan gitu toh. Yuk. Tetap menjalin komunikasi. Biar pelayanan kita semakin lebih dan lebih lagi ke depannya. Oke. Saling dukung ya, saling support, saling mengingatkan, terus saling menyemangati juga. Kalau mungkin ada teman-teman yang merasa aku pengen berpelayanan tapi aku masih malu, ada kan? Biasanya itu ada. Aku pengen jadi MC tapi aku malu. Ajak aja. Jadi pokoknya kita tuh saling mengajak, aku senangnya gitu. Saling buka, kita terbuka. Benar banget. Nah, itu dia adalah kesan dan pesan yang mungkin ya dari dua teman kita ini yang salah satu bagian dari obsasi. Nah, kali ini kita akan bersama-sama Mbak Nia dan juga Mbak Afi melihat
kesan, pesan, dan juga harapan dari teman-teman yang lainnya. Ada dari pendeta, ada dari juga tim Dopsasi, gestarnya juga. Ternyata mereka semua memberikan kesan, pesan, dan juga harapan untuk kita semua di acara pagi ini. Penasaran? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita lihat. Ini dia kesan dan pesan dan harapan dari teman-teman tim Opsasi dan juga teman-teman yang lain. Langsung saja kita saksikan. Hai, kesan saya sangat senang dapat diundang di acara Opsasi. Pesannya semoga acara ini bisa lebih baik di kesempatan mendatang. Terima kasih. Halo teman-teman penonton setia Opsasi, nggak kerasa banget ya, hari ini udah episode terakhir Opsasi di tahun ini. Nah, selama aku nonton Opsasi, tentu saja menurutku Opsasi itu sangat menginspirasi, menghibur, dan juga memberikan pelajaran baru bagi kami, terkhusus remaja pemuda. Terus selama aku juga bergabung dengan grup Opsasi, aku juga bertemu banyak banget teman-teman baru yang saling mau bertukar pikiran, bantu-membantu untuk mewujudkan dan menyukseskan acara ini. Selanjutnya, aku juga mau berterima kasih untuk tim kreatif, tim multimedia, serta seluruh teman-teman remaja pemuda yang sudah saling bahu-membahu untuk mewujudkan Opsasi di setiap episodenya yang sampai sekarang ini tentu saja sangat menghibur bagi warga GKJ Bredkinase. Harapannya untuk semua program acara remaja pemuda terkhusus Opsasi di tahun 2021 semoga terus menginspirasi, terus menghibur kami semua, dan juga terus memberikan pelajaran-pelajaran terkhusus bagi kami remaja pemuda GKJ Bredkinase. Shalom teman-teman, perkenalkan saya Ednanda Brian Purnama. Di sini saya pernah diamanai menjadi pembicara di acara Opsasi GKJ Bredkinase. Untuk saat ini saya akan memberikan kesan, pesan, dan harapan untuk acara Opsasi ini. Untuk yang pertama, untuk kesan di acara ini yaitu materinya sangat menarik, apalagi untuk para teman-teman kos yang lagi gabut di kamar kosnya, mungkin bisa membantu dan menemani, menghibur di sela-sela kegabutannya. Selanjutnya, hadiahnya menarik. Kemarin pas saya menjadi pembicara, hadiahnya adalah voucher GoPay. Nah, di situ sangat membantu untuk teman-teman kos yang mungkin kirimannya telat. Nah, itu bisa membuat beli GoFood, mungkin beli pulsa juga bisa. Untuk yang selanjutnya, materi yang disajikan sangat bermanfaat. Untuk saya kemarin memberikan materi tentang olahraga, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang manfaat, belum tahu tentang gerakan olahraga yang benar, nah situ lewat Opsasi ini memberikan pengertian pada teman-teman semua tentang manfaat olahraga, dan pembicaranya yang terbaik dan bisa memberikan materi yang sangat edukatif. Selanjutnya untuk pesan di acara Opsasi ini mungkin bisa diselingi dengan lagu-lagu rohani, dan untuk hadiahnya yang lebih bervariatif lagi. Untuk harapan di acara Opsasi ini yaitu walaupun nantinya pandemi sudah berakhir, saya berharap untuk acara ini tetap dilaksanakan agar teman-teman dan saudara semua bisa memberikan manfaat, bisa menerima informasi tentang banyak topik lagi dan lebih banyak wawasannya lagi lewat acara ini. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku Bunga. Kesan dari aku pribadi untuk Opsasi, itu acaranya udah sangat menarik sih. Terus juga menambah pengetahuan. Acaranya bisa ditonton dari anak-anak sampai orang tua. Pesannya sih lebih, kalau dari pengalaman saya, lebih dipersiapkan dulu beberapa hari sebelumnya, dan juga untuk pengisi acaranya juga mohon nggak mepet-mepet gitu. Terima kasih. Halo teman-teman, terkhususnya untuk Komisi Remaja Pemuda, kami mengucapkan terima kasih
untuk partisipasinya selama ini, selama kita masih melakukan pelayanan secara online, teman-teman sudah ikut terlibat dalam mengkonsepkan satu acara yaitu Obsasi. Kami merasa sangat bersukacita mengikuti acara ini, mendapatkan informasi baru dan pengetahuan baru, dan itu semua dibawakan dengan sangat sederhana dan mampu menghibur kita semua. Dan kami cukup sedih ketika mendengar bahwa acara ini akan pamit, namun kami tetap mendukung setiap kegiatan yang teman-teman lakukan. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik, dan kami tetap menunggu untuk acara-acara ide-ide cemerlang dari teman-teman remaja pemuda di tahun yang akan datang. Kiranya semuanya berjalan dengan baik untuk studinya, yang akan mempersiapkan diri untuk ujian. Semuanya diberkati Tuhan dan tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo teman-teman semua. Kesan pesan aku selama di Obsasi yaitu seru banget ya tentunya. Karena di Obsasi aku mendapatkan pengalaman-pengalaman baru seperti berbicara di depan kamera. Dan di Obsasi aku tuh juga dapat informasi-informasi yang belum aku tahu. Dan penyampaian informasi dari Obsasi yaitu sangat unik karena dapat menghibur kami semua dengan permainan gamenya, dan dengan cara menyampaikan informasinya juga dibuat lucu sehingga kami semuanya menonton di rumah selama COVID-19 ini menjadi terhibur dan tidak jenuh lagi. Terima kasih Obsasi. Dapat kabar kalau Obsasi udah mau episode terakhir. Kaget, sedih, tapi puji Tuhan pernah dapat pengalaman gabung di Obsasi. Obsasi yang ngasih kesan dan pengalaman yang luar biasa banget yang mungkin gak bisa didapetin dari acara lain. Dari Obsasi jadi tahu kalau ternyata di balik layar suatu acara itu banyak hal-hal yang gak gampang dan harus dipersiapkan dengan matang, dan yang pasti butuh kerjasama yang luar biasa. Belajar buat lebih kreatif mengemas firman Tuhan untuk remaja dan pemuda, dan belajar gabungin ide-ide yang luar biasa banget dari teman-teman yang udah berpartisipasi sama Obsasi. Dan harapannya pasti semoga acara-acara kedepannya bisa lebih kreatif lagi dalam mengemas firman Tuhan dan selalu menampilkan yang terbaik buat Tuhan di tengah remaja pemuda GKJ Brigade Kinasih. Dan berharap semoga acara-acara kedepannya bisa menarik perhatian remaja pemuda GKJ Brigade Kinasih supaya semakin dekat lagi meskipun mungkin masih dari jauh. Semangat terus buat kita. Tarik sis, semangka. Hai Obsasi. Kesanku untuk Obsasi adalah aku senang banget bisa bergabung di dalam acara yang mewadahi orang-orang muda yang kreatif, inovatif, dan mau berkarya walaupun banyak halangan seperti pandemi COVID 2019 ini. Dan juga Obsasi mengajarkan aku untuk bagaimana caranya bertahan walaupun situasinya seperti ini. Kemudian untuk kesan untuk Obsasi adalah banyak hal perih dalam situ, tapi nggak apa-apa, namanya berproses itu emang perih. Jadi kalau nggak ada perih-perihnya berarti kurang greget prosesnya. Terus harapan untuk Obsasi adalah tetap menjadi terang dan juga tetap bisa menghibur teman-teman di luar sana, apapun konsepnya, apapun acaranya itu, yang penting tetap bisa menghibur teman-teman di luar sana, terutama di Jemaat GKJ Brigade Kinasih. Terima kasih. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini ada kabar bahwa ini adalah episode terakhir dari Obsasi. Nah, aku bersyukur banget karena aku dikasih kesempatan buat jadi salah satu kru dari Obsasi yang setiap 2 minggu sekali selalu hadir di hadapan teman-teman sekalian di channel YouTube GKJ Brigade Kinasih. Aku mau apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman dari Komisi Remaja dan Pemuda yang boleh menjadi kru Obsasi. Karena di tengah kesibukan kuliah, di tengah kesibukan mungkin sekolah, mungkin juga pekerjaannya, tapi masih meluangkan waktu dan selalu memberikan ide dan konsep yang baru. Jadi di setiap minggunya episode Obsasi itu selalu berbeda ya, karena ada teman-teman yang luar biasa ini. Dan aku juga bersyukur banget karena ada Obsasi ini jadi mengobati kerinduan kita selama pandemi ini, karena kita nggak bisa mengadakan persekutuan seperti biasanya ya. Walaupun kali ini adalah Obsasi episode terakhir, tapi aku harap
buat teman-teman jangan sedih karena kami akan terus memberikan program lagi. Walaupun ini adalah episode terakhir dari Obsasi, tapi teman-teman di rumah jangan sedih karena kami akan terus memberikan acara program yang menarik, yang lebih inovatif lagi dan yang lebih menghibur. Kami mohon doanya dari teman-teman sekalian, semoga kami semua tetap sehat sehingga di waktu berikutnya kami bisa memberikan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kesannya Obsasi kali ini seru banget, keren banget, sangat berguna khususnya buat para pemuda dan para remaja gereja Berhati Kinasih. Harapan kedepannya Obsasi bisa menghadirkan inspirasi yang lebih lagi buat banyak orang, buat teman-teman di luar sana. Halo semuanya, udah nggak kerasa ya kita berada di penghujung tahun 2020, bentar lagi bulan Desember dan itu artinya Obsasi bakal berakhir. Nah dari Obsasi ini tuh aku banyak belajar tentang bagaimana cara bikin acara yang bagus, yang informatif, yang gimana caranya pokoknya teman-teman di rumah itu bisa terberkati dengan acara kita. Kita berprogres bareng, kita brainstorming bareng, dan itu tuh seru banget. Aku berharap untuk kedepannya, baik itu remaja maupun pemuda, kita bisa bikin acara yang lebih mantap, yang pokoknya teman-teman di rumah itu bisa semakin terberkati, ilmu pengetahuannya bertambah, dan pokoknya antara kita dan kalian semua itu semuanya makin dekat, makin solid. Pokoknya makin mantap lah pokoknya. Hai semua, aku Amarisol Renata. Gimana keadaannya kalian semua? Semoga sehat di rumah. Sini aku mau nyampein kesan dan pesannya buat Obsasi. Kesannya Obsasi itu menarik. Nggak cuma menarik, bahkan asik. Obsasi itu entah asik dari gamenya, pembawa acaranya, bintang tamunya, serantingnya, yang di balik layar tuh asik. Ngilangin bosen juga Obsasi itu. Terus nambah wawasan. Terus pesannya buat Obsasi tetap semangat. Buat tim Obsasi jaga kesehatan juga, buat kalian semua di rumah juga jaga kesehatan. Harapanku buat Obsasi bisa tayang dengan konsep yang lebih menarik dan gamenya lebih seru gitu. Tapi kemarin udah seru, tapi biar tambah seru aja. Kasih. Shalom, selamat malam. Salam sehat semua. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita, pemuda dan remaja yang tergabung di dalam pengisian Obsasi. Saya sangat bersyukur dan terima kasih atas semua yang sudah adik-adik lakukan, dan juga kami boleh bersyukur kepada Ibu Mike yang sudah membantu di dalam acara ini. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Mike, salam sehat. Saya sebenarnya senang sekali acara Obsasi ini berjalan karena anak-anak GKJ Berhati Kinasih ternyata begitu luar biasa di dalam pengisian, karena penuh ide, penuh keberanian, dan setiap acara Obsasi setiap yang diadakan 2 minggu sekali itu selalu berganti dan selalu bertambah bagus. Tetapi karena saat ini mungkin adik-adik banyak yang mengikuti ujian, jadi sementara berhenti tidak apa-apa. Saya yakin untuk tahun 2021 Obsasi tambah jos, bagus sekali. Dan selamat untuk adik-adik yang belajar. Semoga sukses ke depannya di dalam meraih cita-cita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo semuanya. Agak sedih sih ya mendengar kalau Obsasi itu mau pamit. Tapi nggak apa-apa, kita doakan aja. Semoga Obsasi segera kembali dan dapat menghibur teman-teman yang ada di rumah. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya Obsasi dengan baik seperti soundman, multimedia, tim kreatif, MC, gestar, dan penonton yang setia menunggu kami. Nah, kesan dan pesannya
apa sih, seru banget pokoknya, seru dan seru bisa gabung dalam Obsasi. Kemudian harapannya semoga di kesempatan berikutnya bisa menghadirkan yang lebih seru dari ini gitu ya teman-teman, ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Nggak kerasa ternyata Obsasi mau pamit, dapat kabar kemarin kalau ada acara penutupan. Waduh, ini adalah video terakhir katanya, ataupun Obsasi terakhir. Agak sedih sih, tapi juga senang karena aku bisa ketemu sama orang-orang yang kreatif banget, yang idenya banyak banget untuk acara Obsasi ini. Udah 8 atau 9 episode ini, keren-keren banget. Terima kasih banget pokoknya aku ucapin buat teman-teman kru dari Obsasi ini yang telah merancang semuanya sedemikian rupa, mengemas sedemikian rupa acara Obsasi ini sehingga menjadi tontonan nih yang layak untuk penonton yang ada di rumah ataupun terkhusus untuk remaja, pemuda, dan warga dari GKJ Brayat Kinasih. Harapannya ke depannya semoga acara apapun itu yang diadakan oleh remaja ataupun pemuda di tahun 2021 lebih heboh lagi, lebih meriah lagi, acaranya juga lebih beragam lagi, tentunya dengan konten-konten yang menarik. Dan juga semoga kedepannya remaja dan juga pemuda lebih kreatif lagi deh orangnya dalam mengemas setiap acara yang diadain oleh Komisi Remaja ataupun Komisi Pemuda. Hai semuanya, gak kerasa udah di Obsasi terakhir dan ini adalah video terakhir. Wah, gak ngerti ya, semoga aja tahun depan masih ada obsasi-obsasi berikutnya, atau mungkin namanya diganti, atau mungkin acaranya dibuat ganti lagi gitu kan, lebih meriah atau lebih berinovatif lagi, lebih banyak kreasinya gitu kan. Jujur seneng banget bisa jadi bagian dari Obsasi, seneng banget bisa ikut berpartisipasi di Obsasi, karena ya ampun appreciate banget gitulah intinya buat panitia atau kru-kru dari Obsasi ini gitu loh. Karena walaupun di masa pandemi kayak gini masih tetap mau menghibur orang-orang yang jenuh di rumah aja, terus mau melakukan sesuatu kegiatan yang positif buat orang lain juga, dan yang jelas mau pelayanan sih gitu kan. Walaupun di masa pandemi kayak gini kita nggak ada PA, terus akhirnya ya udah deh kita adain Obsasi aja nih gitu. Kayak wow, idenya cemerlang banget bunda gitu. Itu sih kesannya kayak wow banget sama pemikiran gitu remaja pemuda GKJ Brayat Kinasih. Kayak kok bisa sih kepikiran kayak gini gitu. Dan terima kasih banget untuk semua kru, semua yang ikut terlibat, mau yang di belakang kamera maupun yang di depan kamera. Terima kasih juga buat para penonton yang setia menyaksikan Obsasi gitu. Apalagi ya, pesan kali ya, pesannya mungkin semoga kedepannya remaja pemuda makin banyak inovasinya, makin banyak kreasinya, makin banyak maksudnya apa ya, ide-idenya gitu loh, biar semakin maju nih zaman gitu kan. Dan kita remaja pemuda harus up to date dong ya kan, harus mengikuti zaman juga gitu, biar nggak ketinggalan zaman. Itu sih pesannya. Terus harapannya di 2021 semoga aja remaja pemuda makin maju, makin sukses, dan makin mau melayani lagi untuk Tuhan, dan makin berkembang lah intinya dari sebelum-sebelumnya. Karena jujur ini udah wow banget sih, tapi semoga tahun 2021 makin wow, makin rame, makin ya semoga aja pandemi ini segera berakhir, segera berlalu gitu. Karena soalnya biar kita bisa kumpul lagi, biar kita bisa kembali PA lagi, kita kembali bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan
semuanya gitu loh. Shalom teman-teman pemuda GKJ Brayat Kinasih. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi buat teman-teman yang sudah setia dan pantang menyerah dalam membuat konten di Obsasi ini. Saya Magdalena Krisinda pernah terlibat dalam salah satu episode dan buat saya itu spesial banget. Dan saya bersyukur banyak anak muda yang punya kreativitas tanpa batas untuk membuat konten-konten yang sangat menarik sehingga Injil Tuhan terus diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Don't worry kalau ini adalah edisi pamitan 2020 karena saya percaya di edisi 2021 Obsasi makin fresh, makin oke, dan pastinya makin berkualitas. Tuhan Yesus memberkati ya. Menurut saya acara Obsasi sendiri memiliki kesan dan pesan di mana kita dapat mendapatkan manfaat dan juga pengetahuan-pengetahuan baru. Untuk itu terima kasih kepada Obsasi karena telah menambah wawasan-wawasan baru. Obsasi itu acaranya menyenangkan, menghibur, tapi berkatnya juga dapat. Di sana tuh meriah sekali. Terus untuk teman-teman pemuda yang di Obsasi tetap semangat melayani Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan, terus kembangkan talentamu, dan kami dari tim Obsasi sampai ketemu di tahun depan, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya, halo. Kesan dan kesan selama menjadi kru saat melaksanakan Obsasi seru karena bisa kerja bareng sama anak-anak muda yang penuh semangat dan penuh ide. Biasanya sih ya sama kayak ibadah minggu, tapi ini lebih seru, lebih banyak orang dan banyak ide yang bisa diterapkan. Jadi ya memang gak sedikit ribet, tapi emang di situ keseruannya. Ya sayang sekali di kemarin pertemuan terakhir ya, tapi semoga ini juga bisa semakin membuat ide dari teman-teman tim kreatif ketika jeda ini semakin kreatif lagi dan semakin membuat Obsasi lebih baik lagi. Halo teman-teman, saya Bagus dari tim multimedia GKJ Brayat Kinasih. Terima kasih Obsasi sudah menemani kami dalam berkegiatan selama pandemi. Tayangan Obsasi menurut saya sangat-sangat menginspirasi, meskipun mungkin beberapa dari penonton itu ada yang tidak suka karena memang bukan pangsa pasar kita, dan beberapa semua dari menurut saya semua dari orang yang menjadi pangsa pasar kita itu sangat menikmati acara kita. Kesan untuk Obsasi menurut saya tetap dilakukan, tetap dilaksanakan dengan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Nah, tetap semangat untuk teman-teman pemuda dan remaja yang terlibat dalam acara Obsasi. Waktu saya dengar kalau Obsasi mau pamit, saya kaget. Serius mau pamit? Mau kemana? Dan ternyata mereka mau pamit sebentar supaya kita bisa lebih fokus pada masa Advent dan Natal ini. Dan Obsasi akan kembali tahun depan. Saya senang sekali karena Obsasi pamit untuk sementara waktu dan akan berjumpa lagi. Halo rekan-rekan semuanya, Komisi Remaja, Komisi Pemuda dan juga Komisi Dewasa Muda. Terkait dengan Obsasi, maka saya ingin memberikan kesan bahwa terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan dan sudah dipersembahkan pelayanan untuk Obsasi menjadi media komunikasi untuk kategorial remaja, pemuda dan juga dewasa muda. Jadi kesan saya adalah terima kasih atas pelayanannya dan Bagus menjadi bentuk yang berbeda yang dipahami atau diperuntukkan untuk kategorial tertentu. Itu yang pertama tentang kesannya kreatif dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pesan, jadi pesannya adalah
mari kita lanjutkan apa yang sudah ada, kreasi-kreasi yang sudah teman-teman lakukan. Mari kita lanjutkan dengan mensyukuri fasilitas yang ada, di mana tidak semua gereja memiliki fasilitas yang seperti ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, bahwa menjadi media untuk menjangkau banyak orang, lebih banyak lagi, di mana tidak dibatasi dengan dinding atau dengan ruangan. Seperti kalau kita pelayanan menggunakan ruangan, maka dibatasi dengan dinding dan juga waktu dan sebagainya. Tetapi dengan live streaming obsasi ini, maka kita tidak dibatasi dari sisi tempat atau gedung, dan juga tidak dibatasi dari sisi waktu, karena bisa diakses kapanpun juga. Kemudian harapannya apa? Harapannya sama, bahwa mari teruskan, mari kerjakan kreativitas itu dengan tetap mengingat bahwa ini adalah bagian dari pelayanan kita. Iya, dipahami bahwa tantangannya adalah resource, tenaga, dan sebagainya. Seperti Musa ketika ingin membebaskan atau diminta Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, maka sama Musa mengatakan, saya nggak bisa, aku nggak mampu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu punya, dan yang Musa katakan adalah tongkat. Dan apa yang terjadi dengan tongkat itu, kemudian Tuhan meminta untuk dilempar tongkat itu, dan tongkat itu menjadi ular. Artinya yang membuat bisa itu bukan kita, yang membuat bisa itu adalah Allah, atau yang membuat atau mengubah, yang memampukan itu adalah Allah, dan tugas kita adalah melaksanakan. Selamat melayani dan tetap berkreativitas dalam bentuk namanya mungkin nanti berupa obsasi dan sebagainya apa, itu adalah kreativitas dari teman-teman sekalian. Selamat melayani. Kami dari Grup Obsasi mengucapkan sampai jumpa di tahun 2021. Nah, itu dia adalah kesan-pesan dan juga harapan dari teman-teman kita nih. Tentunya terima kasih ya, benar banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah memberikan apresiasi yang sangat mendalam untuk obsasi ini. Ternyata banyak juga dukungan dari teman-teman yang ada di rumah. Tidak cuma teman-teman, Bapak Ibu warga GKJ Brayat Kinasih juga luar biasa. Apalagi selalu memberikan komen yang positif, selalu menyemangati, itu luar biasa. Nggak mengenal umur ya. Bener, semua pasti nonton. Banyak banget, nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi emang aku seneng banget ya, maksudnya nggak cuma berterima kasih dengan teman-teman yang ada di bagian obsasi, tapi juga untuk penonton yang setia dari awal sampai saat ini. Benar sekali nih, spesial di episode pamit ini kita juga akan meminta maaf nih ya Mbak Afi dan juga Mbak Nia. Mungkin selama perjalanan obsasi ini terdapat kesalahan mungkin, dan juga dalam kita bertutur kata bagi Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun teman-teman tidak berkenan, kami memohon maaf juga. Dan juga kami berterima kasih nih Mbak Afi sama semua tim dan juga support sistem yang telah mendukung dari acara obsasi ini. Ada tim multimedia. Iya, pasti sekali. Tim balik layar. Tim balik layar, tim kreatif. Tim sorak-sorak yang selalu tepuk tangan dulu kalau Bapak Ibu denger itu ya. Bener, itu kita membutuhkan tim itu ya. Iya, orangnya tuh sampai tangannya merah. Bener sih. Bener, wah, apa Mbak Abang. Nggak kelihatan tapi tetap semangat. Benar sekali. Terima kasih juga kami ucapkan buat teman-teman yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu yang telah mengapresiasi dengan cara menonton setia acara obsasi ini dari episode 1 sampai episode terakhir kita ini, pamit ini, dan juga ucapkan terima kasih gitu. Aduh, sedih banget ya. Biasanya tiap Kamis ya kita selalu ketemu 2 minggu sekali gitu ya. Dan sekarang udah selesai. Benar sekali, selesai. Dan inilah akhir perjalanan obsasi, dan harapannya di tahun 2021 kita dari Komisi Remaja dan juga Pemuda bisa mengadakan acara yang lebih fresh lagi tentunya. Minta doanya saja oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, semoga kedepannya acara-acaranya lebih meriah lagi, lebih menghibur, benar memotivasi juga, dan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang luar biasa. That's right, benar sekali. Akhir salam nih, kita dari perwakilan tim obsasi pamit undur diri. Semoga obsasi dan Bapak Ibu semuanya dapat terhibur dari konten-konten yang telah kita persiapkan semuanya.
Akhir salam, saya Pandega Suara. Saya Avi. Saya Kurnia. Pamit undur diri, selamat jumpa, sampai jumpa di tahun 2021. Kamu terhadap kamu grogi. Oh ya udah, ulangi. Ya, langsung aja, langsung aja, ntar kan tinggal. Ya, oke, siap, 3. Maaf, saya Sandu. Maaf, dari mana? Tapi dari mana? Enggak, langsung aja. Minta maaf, saya tuh kayak kurang tulus gitu tadi. Iya, ayo. Yuk, maaf ya. Dari apa sih? Minta maaf. Oh, ya, teman-teman gitu loh, gitu loh. Ya teman-teman, kami dari tim Obsasi, perwakilan dari tim Obsasi meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan Obsasi ini terdapat kesalahan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Akhir salam dari kita, saya Pandega Suara. Saya Avi. Saya Kurnia. Pamit undur diri, sampai jumpa di tahun 2021. Jogja loh. Nah. Wonosari City. Wonosari City. Karena channel. Kan apa kayak? Oh, TikTok. Oh iya ya, jadi saat duko ki main TikTok. Kayak Mas Besa gugup banget deh. Bukan gitu dong gimmicknya. Oh, salah ya? Tadi salah briefing. Maaf teman-teman, kami kurang briefing ya kan. Kalau pink? Pink itu bisa talok. Oh iya ya, rasa baru ya. Jawabannya adalah benar. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Dor. Apa ya? 3.000 saja Ibu. Boyokku guys. Su banget. Minta dipukul. Iya, boyok. Ya bagian belakang gitu lah pokoknya. Hati yang setia. Gitu, saya udah apapun yang saya langsung diem. Saya lihat bapak saya langsung gini. Sekarang sama anak saya Bintang bilang, oh papa batuk ya. Oke, sebentar kita atur posisi dulu. Oh, iya. Kita atur posisi Formasi, dulu. formasi. Sini Mas, yuk. jangan keluar Mas. Mohon maaf, sini Mas. Sini. Oke. Ya, pendukungnya Mas Abdiel mana tepuk tangannya? Iya. Balik pendukungnya Mas Bagus pundi? Kok ya sing tenan to? Ayo to, ora kaya ngono. Mas sakniki megange napa? Megang mic. Lah kok pinter to ya. Alah, anake sabar. Ya. Mas Abdiel senyum-senyum mawon. Nggih ya. Grogi napa? Masuk angin. Masuk angin. Mboten napa-napa. Ya. Ini best sellernya ya Tan ya yang tadi ya, itu. betul. Itu tuh adalah susu kedelai. Ini susu kedelainya tuh. Udah diminum setengah sih, nggak apa-apa sih. Kurang estetik ya. Iya. Oh, enak. Iya. Enak ya. Gratis enak. Itu. Dapat yang tampak pedas. Langsung aja bisa langsung datang ke Happy Sosis dengan memesan. Bergabung di PMK di tim doa dan pemerhati. Iya. Tim doa dan pemerhati. Jurusannya teknik informatika. Kenapa masuk ke situ? Kenapa nggak masuk ke yang lain gitu? Kali ini kita mau membahas apa nih Kak Masya? Kak Tuti suruh buat peyek kayaknya. Suruh buat peyek. Nah. Nganter peyek. Oh, nganter peyek. Tetap sehat, tetap semangat, jaga pola makan. Jaga mood. Jaga berat badan. Enggak. Tetap semangat, tetap sehat. Kudune ndono ta. Lah kok malah wonge kuwi malah sing kudu ngadep ning kamera malah ngene iki. Sebenarnya kan malah mboten ketok to tiange. Aku mungkin mripate mboten ngembang. Kok alesane ngoten. Ya, masih menunggu green screen yang sedang dijanjikan. Oh iya, Mas. Wajan. Teman-teman mohon maaf ya. Suara saya bukan ya. Oke ya. Ya saya tahu kok bukan saya. Jadi ya hari ini saya akan menyampaikan cerita, nggak mungkin juga kan? Pak Sundaya, silahkan. Luar biasa.